Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irfan Nur Adha dan bersama dengan berkelompok dengan Mbak Sri Rahayu dengan tema hadis tentang wali syarat nikah dan rukunnya. Di sini saya yang pertama akan mempresentasikan yaitu hadis tentang keberadaan wali dalam sebuah pernikahan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang dituliskan di surah Al-Baqarah juz 2 ayat 232, yaitu apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Yang kedua, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah juz 2 ayat 221, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukminah sebelum mereka beriman. Yang ketiga, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur juz 24 ayat 32, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang patut atau kawin dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Yang kedua, hadis yang menunjukkan perwalian. Sabda Rasulullah SAW, wanita tidak boleh menikahkan wanita dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebab hanya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri. Kedudukan wali dalam pernikahan adalah orang yang berkuasa mengurus, memelihara yang ada di bawah perwaliannya atau perlindungannya. Maka dapat disimpulkan bahwa wali dalam pernikahan adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan. Dalam hal ini, urutan-urutan wali nikah: yang pertama, ayah kandung. Yang kedua, kakek dari garis ayah, seterusnya ke atas dalam garis laki-laki. Ketiga, saudara laki-laki sekandung. Keempat, saudara laki-laki seayah. Kelima, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. Keenam, anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Ketujuh, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. Kedelapan, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara seayah. Kesembilan, saudara laki-laki ayah sekandung atau disebut juga paman. Yang seterusnya itu saudara laki-laki ayah seayah atau paman ayah. Lalu anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, saudara laki-laki kakek sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, kakek. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah. Yang terakhir, hakim atau kepala KUA. Dalam hal ini, syarat-syarat wali yaitu yang pertama, Islam, harus Islam. Pertama. Kedua, balik atau dewasa. Ketiga, laki-laki. Keempat, adil. Kelima, tidak sedang melakukan ihram. Dalam rukun dan syarat dalam pernikahan, yang pertama, calon suami atau mempelai laki-laki. A. Laki-laki harus beragama Islam, bukan termasuk mahramnya calon istri. Tidak dalam berihram atau di waktu haji dan umroh. Tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam satu waktu. Mampu dalam ungkapan yaitu atau artian mampu dalam fisik, mampu dalam psikologis, dan mampu dalam material. Yang terakhir, dengan kerelaan sendiri. Dalam calon istri atau mempelai wanita, yang pertama, syarat rukun dan syaratnya yaitu harus wanita. Kalau laki-laki nggak boleh. B. Beragama Islam, bukan termasuk mahramnya calon suami.
tidak dalam keadaan ihram atau haji, mampu yang saya sebutkan tadi seperti calon mempelai laki-laki, mampu fisik, mampu material, mampu dalam psikologis. Dan lalu dengan kerelaan sendiri dan tidak dalam masa iddah, serta tidak lamaran sahnya laki-laki dan tidak istri sahnya laki-laki lain. Ya, nah seterusnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sri Rahayu. Cukup sekian dari saya. Monggo Mbak Sri Rahayu bisa untuk melanjutkan rukun dan syarat dalam pernikahannya. Wassalam. Selanjutnya yaitu mengenai rukun dan syarat dalam pernikahan. Yang pertama yaitu wali, yang kedua saksi, dan yang ketiga siqat atau ijab kabul. Wali ada 3 macam, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali pemuntik. Wali nasab yaitu orang yang menjadi wali karena punya hubungan kekeluargaan dengan mempelai wanita yang akan menikah. Yang kedua wali hakim yaitu orang yang menjadi wali karena kedudukannya sebagai hakim atau qadhi. Yang ketiga wali mutik yaitu orang yang menjadi wali terhadap wanita bekas hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Yang kedua yaitu saksi. Syarat saksi antara lain baligh, berakal, adil, berjumlah 2 orang, muslim, sehat jasmani, laki-laki, dan merdeka. Syarat-syarat ijab kabul yaitu antara ijab dan kabul tidak diselingi oleh ucapan lain. Kabul diucapkan tidak lama setelah kalimat ijab. Kalimat kabul tidak menyalahi kalimat ijab. Kalimat ijab dan kabul terdengar jelas oleh masing-masing pihak yang hadir di dekat mereka. Perbedaan izin dan persetujuan dalam nikah antara gadis dan janda. Orang tua atau wali hendaknya meminta persetujuan dari anak wanitanya yang akan dinikahkannya. Bagi yang masih gadis, bentuk persetujuannya adalah diam, karena boleh jadi dia malu untuk menyatakan perasaannya. Jika dia tidak setuju, maka harus dinyatakan dengan ucapan. Sedangkan bagi janda, maka dia bisa diajak musyawarah karena dia lebih berwenang daripada walinya, sehingga dia bisa menentukan calonnya. Hadis yang menunjukkan perwalian. Menurut para ulama, Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-A'rabi rahimahullah ta'ala berkata, ketika menafsirkan ayat di atas, ini adalah dalil qat'i atau pasti bahwa wanita tidak mempunyai hak untuk melangsungkan pernikahan. Ini hanyalah hak wali. Seandainya bukan karena itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang wali menghalangi pernikahannya. Kemudian disebutkan sebab turunnya ayat. Sekiranya Ma'qil tidak mempunyai hak, niscaya Allah berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Ma'qil tidak berhak berbicara. Ibnu Qudamah rahimahullah kata, nikah tidak sah kecuali dengan wali. Wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, tidak pula sebaliknya, dan tidak boleh mewakilkan kepada selain walinya untuk menikahkannya. Jika ia melakukannya, maka nikahnya tidak sah. Yang ketiga, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam hadis Ma'qil bahwa jika wali menghalangi, maka penguasa tidak menikahkannya kecuali setelah ia menyuruh wali supaya menarik penolakannya. Jika dia memenuhinya, maka itu adalah haknya, dan jika tetap menolak, maka hakimlah yang menikahkannya. Allah ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila masih ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.